Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Di part 1 ini, mari kita belajar cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ataupun sebaliknya. Soal pertama, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. Soal yang pertama itu adalah 1/10. Nah, untuk berubah menjadi pecahan biasa, maka kita perhatikan dulu apa penyebut dari bilangan ini. Penyebutnya adalah 10, maka kita siapkan satu angka belakang koma. Jadi ini koma dan ada satu angka di belakang koma. Nah, terus kita tuliskan pembilangnya, yaitu 1, kemudian kita tulis 0 di depan. Maka pecahan desimal dari 1/10 itu adalah 0,1. Nah, bagaimana dengan 2/10? Jadi 2/10 kita juga siapkan seperti ini. Jadi ada satu angka belakang koma. Karena 10 itu kan nolnya 1, maka harus ada satu angka belakang koma. Kemudian kita tuliskan angka 2 di ujung sini, kemudian kita tuliskan angka 0. Jadi, desimal dari 2/10 itu adalah 0,2. Soal nomor 3, bagaimana dengan 5/100? Nah, 100 itu nolnya ada 2. Maka, kita siapkan seperti ini. Jadi, setelah koma, di sebelah kanannya itu harus ada 2 angka. Oke, karena 100 itu nolnya 2. Kemudian kita tuliskan dulu pembilangnya. Pembilangnya di sini adalah 5. Nah, 5 kita tulis di ujung 5. Kemudian sisanya kita tuliskan angka 0. Jadi desimal dari 5/100 adalah 0,05. Nomor 4. Nah, bagaimana dengan 4/100? Nah, sama seperti tadi, kita buatkan 2 angka belakang koma, kemudian kita tuliskan angka 4 di ujung, kemudian ditambahkan 0,0. Jadi 4/100 itu desimalnya adalah 0,04. Nah, bagaimana dengan 3/1000? Berarti karena 1000 nolnya ada 3, maka kita siapkan seperti ini. Jadi di belakang koma itu ada 3 angka, 1, 2, 3. Kemudian kita tuliskan pembilangnya di ujung, kemudian sisanya adalah 0. 0,003. Desimal dari 3/1000 adalah 0,03. 0,003 maksudnya. Nah, nomor 6 ya ini. Jadi nomor 6 itu 9/1000. Jadi persis seperti nomor 5 di atas, berarti kita siapkan 3 angka belakang koma, kemudian angka 9 di ujung, kemudian sisanya adalah 0,00. Jadi desimal dari 9/1000 adalah 0,009. Nah, nomor 7. Bagaimana dengan 2/5? Nah, berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu kan penyebutnya itu 10, 100, atau 1000. Maka dengan mudah kita ubah ke pecahan desimal. Nah, di soal nomor 7 ini, penyebutnya itu adalah 5, bukan 10, ataupun 100. Maka, cara yang pertama yaitu kita harus mengubah penyebutnya menjadi 10. Kan yang terdekat dari 5 itu kan 10 kan, dan kebetulan 5 itu bisa dikalikan dengan suatu angka yang hasilnya 10. Berapa? Ya, 2. Jadi 2/5 itu kita kalikan 2/2. Mengapa? Agar penyebutnya yang di bawah ini 5 itu berubah jadi 10. Jadi kita harus kalikan 2/2. Jadi di atasnya juga harus sama.
2 per 2. Nah, kita kalikan 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Jadi hasilnya 4 per 10. Nah, ketika pecahannya sudah seperti ini, maka dengan mudah kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Berarti sama seperti tadi, maka ada satu angka belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0,4. Jadi pecahan desimal dari 2 per 5 itu adalah 0,4. Selanjutnya nomor 8, 3 per 25. Nah, berarti kita harus mengubah penyebut yang 25 ini menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, karena 25 itu lebih besar dari 10, maka kita coba ke 100. Kira-kira 25 itu dikali angka berapa, hasilnya adalah 100. Ya. Jadi 25 itu kita kalikan 4. 25 kali 4 itu adalah 100. Kemudian 3 kali 4. 3 kali 4 itu adalah 12. Berarti 12 per 100. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ubah ke pecahan desimal. 12 per 100 artinya 2 angka belakang koma. Maka desimal dari angka ini, pecahan ini adalah 0,12. Selanjutnya nomor 9. Bagaimana dengan 3 per 4? Nah, 4 mendekati 10. Namun 4 kita tidak tahu berapa dikalikan 4 hasilnya 10. Sepertinya koma. Maka dari itu kita coba berapa dikalikan 4 hasilnya 100. Nah, kita tadi lihat di nomor 8, 25 kali 4 itu 100. Berarti 4 dikali 25 juga 100 kan? Makanya di soal nomor 9 ini kita mengalihkan 3 per 4 dengan 25 per 25. Nah, 3 kali 25 adalah 75. 4 kali 25 adalah 100. Maka hasilnya itu 75 per 100. Nah, desimal dari 75 per 100 adalah 0,75. Selanjutnya nomor 10. Bagaimana dengan 7 per 8? Nah, 7 per 8 ini juga mendekati 10. Namun tidak ada perkalian yang bisa dihasilkan dari 8 menjadi 10. Bagaimana dengan 100? Sepertinya juga tidak ada. Untuk itu, penyebut 8 ini kita coba dikali angka berapa menghasilkan 1000. Ya, 8 bisa dikali dengan 125. Jadi 8 kali 125 itu 1000. Kemudian 7 kali 125 itu adalah 875. Jadi angka 7 per 8 ini bisa menjadi 875 per 1000. Nah, desimalnya itu kan langsung saja, berarti ada 3 angka belakang koma. Jadi desimalnya itu 0,875. Desimal dari 7 per 8. Selanjutnya nomor 11. Bagaimana dengan 3 per 8? Karena sama-sama penyebut 8, maka kita kali dengan 125 per 125. Sama seperti tadi, maka 3 kali 125 itu adalah 375 per 1000. Jadi desimal dari 3 per 8 itu adalah 0,375. Kemudian nomor 12, bagaimana dengan 3 per 20? Nah, 20 itu sebenarnya bisa kita kalikan dengan suatu angka yang hasilnya 100 ya. Kan tidak mungkin 10. Jadi kita kali dengan angka 5. 5 per 5. 3 kali 5 itu 15, kemudian 20 kali 5 berapa? Ayo. Nah, 20 kali 5 itu adalah 100. Maka hasilnya itu 15 per 100. Desimal dari 15 per 100 adalah 0,15.
Nah, itu tadi cara yang pertama. Jadi, kita mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Kita melangkah ke cara yang kedua. Jadi, cara yang kedua ini cukup dengan cara pembagian saja. Jadi, kita coba ya. Kita coba ambil di soal nomor 7 tadi, yaitu 2/5. Yang desimalnya itu hasil akhirnya 0,4. Nah, kita menggunakan cara kedua, maka itu dibagi 2 ini yang sebagai pembilang itu di dalam, kemudian 5 itu di luar, seperti ini. Berarti 2 dibagi 5. Nah, 2 dibagi 5 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 dan 0, di atas. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 kali 5, 20, kemudian dikurang dan hasilnya 0. Maka desimal dari 2/5 atau 2 dibagi 5 itu 0,4. Jadi hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Kemudian kita coba lagi dengan cara yang kedua. Ini sebenarnya mudah saja ya, langsung 2/10 itu 0,2. Tapi kita coba saja menggunakan cara yang kedua. Jadi 2 tidak bisa dibagi 10, maka ditambahkan 0 di belakang 2 dan 0, di atas. Kemudian 20 dibagi 10 adalah 2. 2 kali 10, 20, kemudian dikurang dan hasil 0. Jadi sama kan, 2/10 itu desimalnya 0,2. Kita menggunakan cara yang kedua di soal nomor 8 lagi ya. Jadi 3/25. Nah, jadi 3 dibagi 25 itu kan tidak bisa, maka kita tambahkan 0 dan 0, di atas. 30 dibagi 25 itu dapat 1. 1 dikali 25 itu 25, kemudian dikurang dan 0 kurang 5 itu 5 ya. Nah, ini 3 sudah dipinjam, sisa 2, 2 kurang 2, 0. Jadi 30 kurang 25 kan 5. Kemudian 5 dibagi 25 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi di bawah. Nah, kalau ditambahkan 0 di bawah sini, maka jangan ditambahkan 0 di atas lagi. Langsung saja 50 bagi 25. 50 bagi 25 itu dapatnya 2. 2 dikali 25 itu 50, dikurang dan hasilnya 0. Jadi sama kan? 3/25 itu desimalnya 0,12, sama seperti yang di atas. Nah, ini soal lain, bagaimana dengan 8/50? Berarti ada 8 di dalam, 50-nya di luar. Kemudian kita tambahkan 0 dan tambahkan 0, 80 bagi 50 itu dapatnya 1. 1 kali 50, 50, kemudian dikurang 0 sama 3 kan. Kemudian 30 bagi 50 itu belum bisa, maka kita tambahkan 0 lagi di belakang. Kemudian 300 dibagi 50 itu dapat 6. Nah, 6 kali 50 itu 300, kemudian dikurang dan 0. 300 kurang 300 itu 0. Maka desimal dari 8/50 itu adalah 0,16. Nah, kita coba lagi menggunakan cara kedua di pecahan 16/20. Jadi 16 dibagi 20. Nah, 16 dibagi 20 itu kan tidak bisa, maka tambahkan 0 di bawah dan tambahkan 0, di atas. 160 dibagi 20 itu dapat ya 8. 8 kali 20 itu dapat 160. Dikurang dan hasilnya 0. Berarti desimal dari 16/20 adalah 0,8. Kemudian soal selanjutnya 3/50. Berarti 3 dibagi 50. 3 dibagi 50 belum bisa, maka tambahkan 0 dan 0, di atas. Bagaimana dengan 30 dibagi 50? Sepertinya belum bisa ya, karena 30 itu lebih kecil daripada 50. Nah, karena belum ada angka selain 0 di atas, kita tambahkan dulu 0 di sampingnya 30 dan tambahkan lagi 0 di atas samping koma. Berarti 0,0. 0 berapa? Nah,
kita hitung lagi 300 dibagi dengan 50. 300 dibagi 50 itu dapatnya ya 6. 6 dikali 50 itu dapatnya 300, kemudian kita kurang dan 0. 300 kurang 300, 0. Nah, jadi desimal dari 3/50 itu dapatnya 0,006. Baik, kita lanjut ke cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Jadi kalau dari tadi kita belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal, maka kita balik bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, soal yang pertama itu 0,1. Berarti karena ada satu angka belakang koma, maka nolnya juga harus 1, jadi 1/10. Nih kan? Jadi kebalikannya dari tadi. Bagaimana dengan 0,03? Nah, karena ada dua angka belakang koma, maka 0 di penyebutnya juga itu harus 2. Maka hasilnya adalah 3/100. Jadi 3-nya dulu, angka selain 0-nya dulu ditulis di atas, kemudian kita lihat berapa angka belakang koma, ternyata ada 2, maka 0 juga di penyebutnya ini juga 2. Jadi 100, 3/100. Nah, bagaimana dengan 0,36? Berarti kita tuliskan angka selain 0 dulu di atas, 36, dan 100 di bawah, karena ada 2 angka belakang koma. Ini kan koma, berarti ada 1, ada 2 angka. Berarti 36/100. Tapi belum sampai di situ ya. Biasanya soal matematika SD itu kita harus mengubah pecahannya itu menjadi lebih sederhana. Jadi kita juga harus menguasai bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Maka 36/100 itu kita bagi berapa? Nah, kita bagi 4. 36 bagi 4 itu dapatnya 9. 100 bagi 4 tadi ya 25. Maka pecahan biasa dari 0,36 itu 9/25. Jadi ingat, ketika angkanya bisa dibagi seperti 36 dan 100 sama-sama bisa dibagi 4, maka kita harus menyederhanakan dulu. Tidak seperti dengan soal nomor 1 dan 2. Ini tidak bisa sederhana lagi karena 3 tidak bisa dibagi dengan angka yang lain selain angka 1, dan 100 juga. 100 bisa, tapi kan harus angkanya sama di atas dan di bawah. Ya kan? Kalau misalnya di atas dibagi 4, di bawah juga harus dibagi 4. Jadi seperti ini soal nomor 3. Bagaimana dengan 0,125? Jadi kita tuliskan dulu angka selain 0 di atas, 125 per 3 angka belakang koma. Berarti 1000. 125 per 1000. Di soal sebelumnya tadi kan 125 dikali 8 itu hasilnya 1000 ya. Maka kita coba dibagi 125. Jadi 125 bagi 125 itu 1, dan 1000 dibagi 125 itu ya 8. Berarti desimal pecahan biasa dari 0,125 itu 1/8. Nah, soal selanjutnya 0,11. Nah, berarti 11/100. Nah, angka ini tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian nomor 6, 0,14 itu berarti kita tuliskan angka selain 0 di atas, 14/100. Ini sama-sama bisa kita bagi 2 ya. 14 kan genap, 100 juga genap. Kita bisa bagi 2. 14 bagi 2 itu 7, 100 bagi 2 itu ya 50. Jadi pecahan biasa dari 0,14 itu 7/50. Soal nomor 7, 0,45 berarti sama seperti tadi, 45 selain angka 0 kita tulis di pembilangnya, kemudian 2 angka belakang koma berarti 100 ya. 45/100. Ini sama-sama bisa kita bagi 5. Bagi 5 ya. Jadi 45 dibagi 5 itu 9, 100 bagi 5 itu 20.
Maka pecahan biasa dari 0,45 itu 9/20. Selanjutnya terakhir 0,16. Berarti sama seperti tadi 16/100. Kemudian kita bisa bagi 2, bagi 4 ya, bagi 4 ya, lebih cepat. Bisa bagi 2 sih kalau kalian mau dibagi lagi nanti. Kalau bagi 4 kan langsung saja 16 bagi 4 itu dapat 4, 100 bagi 4 itu dapat 25. Jadi 4/25. Bisa sebenarnya kalau kalian coba 16/100 dibagi 2/2, itu hasilnya 8/50. Kemudian 8/50 itu kalian bagi 2/2 lagi supaya lebih sederhana. Hasilnya tetap sama, 4/25. Jadi supaya cepat, kita coba cari berapa angka yang kira-kira langsung yang bisa paling sederhana, seperti itu. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Quotes kita hari ini adalah, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, dan tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan, dari Najwa Shihab. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.